Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 43. Hei, Gunho, ayo masuk. Teman-teman Gunho sekarang memperlakukannya dengan hormat. Mereka membuat lelucon vulgar atau berbicara satu sama lain, tetapi mereka tidak melakukannya pada Gunho. Beberapa teman bahkan mencoba mengolok-olok Gunho. Apakah kamu juga mengirim uang ke Jaesik? Jaesik, bulan Jaesik, bajingan itu menipu kita. Dia mengatakan omong kosong itu kepada kita bahwa dia membuat buku direktori alumni. Apa? Itu bohong. Jadi dia sama sekali tidak membuat buku direktori alumni. Saya tahu dia berbohong, jadi saya tidak mengiriminya uang. Gunhogo, kamu juga mengiriminya uang, kan? Ya, saya telah melakukannya. Berapa banyak yang kamu kirimkan padanya? 100.000 won. Apa? Kenapa 100.000 won? Dia bilang padaku bahwa dia ingin mengirimkan satu buku alumni kepada guru kita juga. Sehte, bajingan itu mengambil uang kita dan melarikan diri. Apakah kamu tahu kemana dia pergi? Bagaimana aku tahu? Jika aku tahu di mana dia berada, aku akan memelintir lehernya dengan parah. Gunho merasa agak sedih dengan semua ini sambil meminum segelas soju dengan sepotong pancake daun bawang Korea. Gunho berpikir bahwa Jaesik pasti sangat membutuhkan uang itu dan itu mengingatkannya pada masa lalunya ketika dia kesulitan membayar bunga pinjaman sinar matahari dan tagihan kartu kredit. Teman-temannya yang berhasil dia tipu dan ambil uangnya berjumlah sekitar 30 hingga 40 orang. Total uang yang dia ambil seharusnya kurang dari 2 juta won. Saya harap itu sedikit meringankan kehidupan kerasnya. Gunho tidak menyalahkan Jaesik Moon. Gunho berpikir dia bisa memahami keputusasaan yang dirasakan Jaesik saat ini. Beberapa teman yang datang agak terlambat membungkuk kepada almarhum dan kemudian berkumpul di sekitar Gunho. Hei, Gunho, senang bertemu denganmu, Gunho. Gunho terus minum sambil memikirkan situasi Jaesik Moon. Gunho berdiri dari tempat duduknya untuk pulang dan memberitahu teman-temannya bahwa dia sebaiknya pergi sekarang karena dia harus berkendara jauh ke rumahnya. Byungchul yang kehilangan ayahnya datang dan berbicara dengan Gunho sebelum dia hendak pergi. Terima kasih, Gunho sudah datang hari ini. Gunho menatap wajah Byungchul, dia memakai kacamata tebal. Dia tampak sangat kurus, pekerjaan di pusat penelitian pasti berat. Kakaknya yang mirip Byungchul juga terlihat kurus. Berbahasa Jepang, Gunho merasa sangat haus, dia mengeluarkan sebotol air dari lemari es di kamar hotel dan meneguk air. Gunho memutuskan untuk kembali ke Korea untuk saat ini, berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan kembali lagi dalam waktu dekat. Dia tidak bisa tinggal di Jepang lebih lama lagi kali ini meskipun dia sangat ingin, karena pengacara Yang Jin Kim harus kembali ke Korea untuk bekerja, liburannya hampir berakhir. Ketika Gunho kembali ke Korea, dia menerima panggilan telepon lagi dari Won Chul-jo. Gunho, bagaimana perjalananmu ke Jepang? Tidak apa-apa. Terima kasih sudah bertanya. Kami akan mengadakan pertemuan dengan teman-teman SMA lusa di bar Sukho. Sukho dari Jalan Gyeongridan. Ya, dia bilang dia akan menutup bar hari itu dan menyewakan tempat itu kepada kita untuk pertemuan kita. Benarkah? Oke, aku akan ke sana. Ketika Gunho tiba di bar Sukho, ada sekitar 10 teman sekelas SMA. Mereka sudah mulai minum. Hei, Gunho Go. Sulit mengenalimu. Kamu banyak berubah. Kamu terlihat seperti pemilik bisnis sungguhan sekarang. Won Chul-jo berdiri saat melihat Gunho memasuki bar. Bagaimana Jepang? Kamu pergi ke sana untuk bermain golf. Hei, Gunho, kehidupanmu menyenangkan. Kamu pergi ke Jepang hanya untuk bermain golf, ya. Sukho menunjukkan tempat duduk kepada Gunho. Aku menyediakan tempat untukmu, Gunho. Apakah lalu lintas padat dalam perjalanan ke sini dari Gangnam? Gunho melihat sekeliling ruangan. Separuh temannya mengenakan jas dengan dasi dan separuhnya lagi mengenakan jaket. Yang memakai jas dan dasi pasti pegawai beberapa perusahaan. Di bar Sukho, teman-teman SMA Gunho terus minum dan makan. Hidangan telah disiapkan dan sekotak soju ditempatkan. Namun, hal itu tampaknya belum cukup. Bar itu dipenuhi keributan. Kenapa kamu tidak minum? Kamu tidak minum karena kamu pemilik tempat ini. Kamu minum, brengsek. Hei, Byungchul Wang.
Kenapa kamu sombong sekali? Apa dasimu yang membuat lehermu kaku? Ingat saat aku pergi ke pusat penelitianmu untuk menemuimu. Kamu menyakiti perasaanku saat kamu bilang kamu tidak bisa keluar dan temui aku hanya karena kamu sedang rapat atau semacamnya. Minumlah minuman ini, itu adalah hukuman yang harus kamu bayar karena memperlakukan temanmu seperti itu. Hei, kamu membuang-buang soju. Jangan menuangkannya terlalu banyak. Kamu, brengsek, diam dan makan saja ini. Bar itu penuh dengan kebisingan dan juga asap rokok. Orang-orang ini berusia pertengahan 30-an dan mereka seharusnya sudah. Saat saya mulai masuk ke perusahaan ini sebagai karyawan, saya ingin mulai mengumpulkan informasi untuk mengetahui karakter utang, keadaan utang saat ini seperti saldo terutang, aset, dan lain-lain. Perusahaan melalui MA, prosesnya akan cepat. Presiden berada dalam posisi yang sulit, dia hanya menatap langit-langit. Jika dia mengatakan dia tidak akan membiarkan Gun Ho masuk ke perusahaan maka Gun Ho mungkin akan pergi begitu saja. Jika itu terjadi, adiknya tidak akan mendapatkan 200 juta won dalam waktu dekat. Saya harus berbicara dengan petugas yang dikirim dari pengadilan tentang mempekerjakan Anda. Tentu saja, saya mengerti. Saya akan menemui petugas itu sendiri, dan saya berasumsi bahwa Anda setuju untuk mempekerjakan saya. Saya tidak cocok dengan para petugas itu, jadi saya sendiri tidak akan memperkenalkan Anda kepada mereka. Jika Anda bergabung dengan perusahaan kami sebagai karyawan, saya akan menyambut Anda. Saya tidak punya alasan untuk menolak mempekerjakan Anda. Anda lebih suka membantu kepadaku karena kamu sangat berpengetahuan tentang masalah moneter. Gun Ho mengetuk pintu kamar petugas, yang ditempatkan di Mulpasaneop oleh pengadilan. Silakan masuk. Gun Ho duduk di kursi yang ditempatkan di depan meja petugas. Saya Gun Ho Go. Saya menjalankan lembaga keuangan non-bank. Saat dia memperkenalkan dirinya kepada petugas, dia menyerahkan kartu namanya kepada petugas. Saya melihat Anda keluar masuk kantor presiden akhir-akhir ini. Perusahaan ini sedang dalam proses penerimaan pengadilan dan tidak dapat meminjam uang. Saya di sini bukan untuk meminjamkan uang. Saya lebih tertarik pada MA. Pemeriksa yang ditunjuk pengadilan belum menyelesaikan penyelidikannya. Saya yakin mereka pada akhirnya akan memutuskan bahwa tidak ada gunanya mempertahankan perusahaan karena tidak menghasilkan pendapatan penjualan yang cukup. Kami belum tahu. Seperti yang saya katakan, penyelidikannya belum selesai. Anda sadar bahwa setelah diputuskan bahwa perusahaan tidak boleh melanjutkan bisnisnya, Anda perlu memulai proses penjualan ke pihak ketiga, bukan? Ya. Saya pernah bekerja sebagai petugas pengadilan di sejumlah perusahaan yang mengajukan permohonan kurator pengadilan, dan saya juga pernah bekerja sebagai manajer cabang bank sebelumnya. Alasan saya berbicara dengan presiden di sini adalah untuk memintanya mempekerjakan saya sebagai karyawan. Saya ingin memulai penyelidikan lebih awal dalam mengumpulkan informasi untuk mengetahui situasi sebenarnya dari perusahaan tersebut, seperti berapa banyak utang yang sebenarnya dimilikinya. Jadi kamu tertarik untuk mengakuisisi perusahaan ini? Benar. Saya yakin Anda mungkin ingin menjual perusahaan itu kepada pihak ketiga sedini mungkin. Itu juga yang dipromosikan oleh pengadilan, bukan? Jika perusahaan itu dijual bahkan sebelum masa kurator pengadilan dimulai, Anda mungkin mendapat insentif juga, aku percaya. Itu bukan ide yang buruk. Yang menjadi perhatian saya adalah Anda perlu mengambil posisi dengan tugas yang nyata. Kami sebenarnya memiliki lowongan untuk posisi yang menangani pekerjaan terkait tuntutan hukum. Orang yang pernah bekerja di posisi tersebut berhenti dari pekerjaan, katanya pekerjaan itu terlalu berat baginya. Mengapa Anda tidak mengambil posisi dan melakukan penyelidikan sendiri tentang perusahaan dan utangnya sambil menangani gugatan perusahaan? Saya bersedia menerima pekerjaan apapun yang Anda berikan kepada saya. Saya harap saya dapat mengambil posisi setingkat direktur pelaksana. Itu tidak mungkin. Untuk mempekerjakan seseorang setingkat direktur, kita memerlukan persetujuan dari pengadilan. Begitu. Kalau begitu, mari kita lakukan ini. Mari beritahu orang-orang di dalam perusahaan bahwa perusahaan tersebut telah merekrut direktur pelaksana baru, dan beritahu pengadilan bahwa perusahaan tersebut telah mempekerjakan seorang manajer yang akan menangani pekerjaan terkait tuntutan hukum. Petugas itu sepertinya membutuhkan waktu untuk memikirkannya, dan berkata, apakah Presiden menyetujuinya? Maksud saya tentang mempekerjakan Anda, Presiden Gun Ho Go. Ya,
dia bilang oke. Baiklah, mari kita lakukan itu karena Presiden menyetujuinya. Izinkan saya berbicara dulu dengan Presiden, dan saya akan menghubungi Anda. Gunho meminjamkan 200 juta won kepada Presiden Mulpasaneop dan mendapatkan pinjaman tersebut dengan kondominiumnya di kota Bangbae. Presiden tampak puas saat menerima uang tersebut. Adikku akan sangat senang. Terima kasih. Gunho kembali ke Seoul dan menunggu sampai dia mendengar sesuatu dari Mulpasaneop. Setelah saya masuk ke perusahaan, saya harus menangani pekerjaan tuntutan hukum mereka, tapi saya tidak tahu apa pekerjaan itu. Apa yang harus saya lakukan? Oh, manajer petugas. Segili dari sebuah firma hukum. Saya pikir saya bisa bertanya kepadanya tentang pekerjaan itu. Alasan Gunho ingin masuk ke Mulpasaneop sebagai karyawan adalah untuk memahami keadaan dan kondisi perusahaan yang sebenarnya seperti aset dan hutang aktual mereka saat ini. Dengan begitu, dia bisa mengakuisisi perusahaan tersebut dengan lancar tanpa melakukan kesalahan saat tiba waktunya MA. Selain itu, Gunho ingin menyibukkan dirinya bekerja di Mulpasaneop, agar ia dapat menahan keinginannya untuk menjual saham Kumho Chemical miliknya. Saya akan terlalu sibuk untuk berpikir untuk menjual saham Kumho Chemical. Biarkan stok tersebut bertahan cukup lama, mungkin hingga musim dingin mendatang. Gunho menerima telepon dari petugas pengadilan di Mulpasaneop. Kamu bisa memulai pekerjaanmu di sini Senin depan. Seperti yang aku janjikan sebelumnya, kami akan melaporkan ke pengadilan bahwa kami mempekerjakanmu sebagai manajer yang akan menyerahkan tuntutan terkait pekerjaan perusahaan. Namun, di dalam perusahaan, kami akan mengumumkan bahwa kami mempekerjakan seorang direktur pelaksana, tapi itu harus dilakukan oleh Presiden, bukan saya. Karena saya adalah pejabat yang ditunjuk oleh pengadilan, saya tidak bisa melakukannya. Saya mengerti, terima kasih. Karena perusahaan secara resmi mempekerjakan Anda harus membawa beberapa dokumen seperti resume, registrasi penduduk, dan ijazah sekolah tertinggi Anda. Tidak masalah, aku akan melakukannya. Dan durasi kerja adalah 6 bulan. Kedengarannya bagus. Saya yakin semuanya akan selesai saat itu. Gunho segera memanggil manajer Kang dan Nona Ji Yang Jong. Saya tidak akan berada di kantor mulai besok. Saya akan bekerja sebagai direktur pelaksana di sebuah perusahaan manufaktur di kota Asan. Hah, lalu bagaimana dengan perusahaan kita? Mata kedua karyawan Gunho membelalak. Saya bisa mengambil posisi di kota Asan dan bekerja di sana untuk sementara waktu karena saya tahu kalian berdua akan berada di kantor ini. Anda terus bekerja seperti yang telah Anda lakukan, dan beritahu saya jika ada hal penting yang menurut Anda perlu dilakukan, laporkan padaku. Apa yang terjadi, Tuan? Perusahaan di kota Asan adalah Mulpasaneop. Mereka memproduksi suku cadang mobil. Saya sebenarnya ingin melakukan MA terhadap perusahaan itu, jadi saya ingin masuk ke dalam perusahaan terlebih dahulu untuk mengetahui lebih banyak tentang perusahaan tersebut. Apakah Anda mengakuisisi sebuah perusahaan? Seberapa besar perusahaan itu? Jika itu adalah perusahaan manufaktur, karyawannya setidaknya harus lebih dari 10 orang. Karyawan mereka saat ini sebenarnya berjumlah 250 orang. Manajer Kang dan Ji yang saling berpandangan dengan heran. Gunho awalnya berpikir untuk mencari tempat tinggal di kota Asan, dan kemudian dia memutuskan untuk menyewa sebuah kondominium dekat stasiun Cheonan Asan untuk KTX Korea Train Express. Itu adalah kondominium 25 Pyung. Ini adalah kondominium yang baru dibangun, kelihatannya bagus. Karena stasiun KTX ada di sana, aku hanya membutuhkan waktu 30 menit untuk pergi ke Seoul, dan itu bagus. Gunho pergi ke Mulpasaneop untuk bekerja pada hari Senin berikutnya. Ada 48 pekerja dari Departemen Manajemen yang dikumpulkan untuk rapat pagi. Karena merupakan perusahaan manufaktur, jumlah pekerja di bagian produksi jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pekerja di manajemen. Presiden memperkenalkan Gunho kepada para pekerja dari manajemen. Ini Gunho Go. Dia bergabung dengan kami hari ini dan dia akan bekerja sebagai direktur pelaksana perusahaan kami. Dia akan menangani sebagian besar pekerjaan yang berhubungan dengan tuntutan hukum. Gunho maju dan membungkuk 90 derajat kepada para pekerja. Para pekerja bertepuk tangan dengan wajah kosong. Presiden terus berbicara,
Direktur Pelaksana Gun Hogo lulus dari Universitas Zhejiang di Tiongkok dengan jurusan akuntansi, dan dia bekerja sebagai presiden perusahaan pengembangan GH. Mohon sambut dia sebagai tim kami. Gun Ho membungkuk kepada para pekerja lagi. Gun Ho meminta manajer akuntansi untuk memberinya berkas gugatan. Ada 54 tuntutan hukum yang sedang berlangsung. Gun Ho dengan cepat memeriksa file-file itu, 16 diantaranya tentang gaji yang belum dibayar, dan sisanya dari kreditor atas pinjaman yang belum dibayar. Gun Ho menelepon manajer kantor. Segil Lee. Oh, Presiden Gun Hogo. Saya kembali ke kantor saya di kota Seoho. Mengapa kita tidak makan siang bersama hari ini? Saya bisa sampai ke stasiun Gangnam dalam 15 menit dengan berjalan kaki lambat. Saya sebenarnya berada di kota Asan hari ini. Saya mengambil posisi sementara di sebuah perusahaan yang ingin saya merger dan akuisisi. Ah, benarkah? Jika kamu punya waktu hari ini, bisakah kita bertemu di stasiun Seoul saja? Aku akan membelikanmu makan siang yang enak. Ada yang ingin aku konsultasikan padamu. Kedengarannya bagus. Lagi pula aku tidak punya jadwal lain hari ini. Gun Ho memasukkan semua file gugatan Mulpasaneop ke dalam tas kerja dan naik kereta KTX menuju ke Seoul. Begitu Gun Ho tiba di stasiun Seoul, dia bertemu dengan manajer kantor di kafe Paskuci yang terletak di dalam stasiun kereta. Apa ini? Ini adalah dokumen gugatan. Gun Ho meletakkan semua dokumen di atas meja dan menunjukkannya kepada manajer kantor. Segil Lee, manajer kantor dari kantor hukum Hanbit. Segil Lee tampak terkejut saat melihat surat-surat yang ditunjukkan Gun Ho kepadanya. Wow, surat-suratnya banyak sekali. Berapa banyak tuntutan hukum yang mereka miliki saat ini? Saya yakin totalnya ada 65. Kelihatannya ini tidak bagus. Mereka punya terlalu banyak tuntutan hukum. Dia berkata sambil melihat-lihat kertas. Gun Ho memandang manajer kantor yang mengenakan kaos merah, pakaiannya hari ini secara keseluruhan berwarna cerah. Ia terlihat selektif dalam memilih pakaiannya, namun ia tidak terlihat anggun. Sebagian besar dari tuntutan ini berasal dari vendor yang tidak menerima pembayaran atas produk mereka, dan 17 tuntutan hukum adalah karena gaji yang belum dibayarkan. Berapa banyak dari mereka yang mengeluarkan perintah pembayaran dari pengadilan? Ada 16. Setelah pengadilan memutuskan untuk mencabut kurator pengadilan, perusahaan-perusahaan yang memiliki perintah pembayaran pengadilan akan mulai menggunakan haknya dengan menghadirkan wakil serif. Benar-benar, Anda berdua bisa menyetujui rencana pembayaran cicilan. Namun, itu tidak akan mudah, karena perusahaan-perusahaan itu pasti sangat kecewa dengan proses mendapatkan perintah pembayaran dari pengadilan. Apa jadinya kalau wakil serif terlibat? Mereka akan mulai menempelkan stiker pada properti yang akan disita. Jika mereka menempelkan stiker tersebut pada peralatan di pabrik dan pada komputer di kantor, maka perusahaan tersebut terpaksa menghentikan usahanya. Tapi Anda tidak harus segera bertindak karena mereka belum bisa berbuat apa-apa selama masa penerimaan pengadilan. Sampai saat itu tiba, perusahaan yang memiliki perintah pembayaran pengadilan akan memantau dengan cermat langkah perusahaan tersebut. Makalah selebihnya adalah tentang keputusan pengadilan tentang rekomendasi kinerja atas tuntutan upah dan tuntutan hukum atas permintaan pembayaran atas barang yang diserahkan. Anda perlu mengajukan permohonan keberatan ke pengadilan untuk kasus-kasus ini. Apa yang harus saya katakan di lamaran? Katakan pada mereka bahwa perusahaan sedang tidak baik-baik saja maka kamu akan mencicil atau semacamnya. Begitu kamu melakukan itu, pengadilan akan menyadari bahwa perusahaan dan penggugat sedang berselisih sehingga mereka akan memulai proses pengadilan. Padahal kamu tidak akan melakukannya. Jika kamu tidak memenangkan gugatan, kamu akan bisa mengulur waktu. Dengan begitu, kamu bisa membayarnya nanti. Bagaimana cara saya melakukan keberatan? Saya akan mengirim email kepada Anda, Presiden Go dengan contoh formatnya. Saya Presiden Go di Seoul, namun, saya adalah direktur pelaksana di perusahaan yang sedang dalam proses penerimaan pengadilan. Seorang direktur pelaksana, mereka tidak dapat mempekerjakan siapapun di tingkat direktur selama masa penerimaan pengadilan. Kami mengatakan kepada pengadilan bahwa mereka mempekerjakan seorang manajer, bukan direktur pelaksana, dan di dalam perusahaan, mereka memanggil saya sebagai direktur pelaksana. Manajer kantor Segil Lee tersenyum. Semoga beruntung untukmu.
Berapa banyak tuntutan hukum yang kami sampaikan sebelumnya yang saat ini dimiliki perusahaan mengenai gaji yang belum dibayar. Ini 17 kasus. Kalau bisa, nanti gaji buruhnya dibayarkan dulu. Perusahaan tidak membayar karyawannya yang sudah menyerahkan tenaganya ke perusahaan, juga menyukainya. Apalagi tuntutan upah bisa menimbulkan kasus pidana. Presiden Mulpasaneop dapat dituntut, terpisah dari tuntutan perdata. Manajer petugas Segilli menutup file tersebut seolah-olah dia tidak perlu lagi melihat file tersebut. Apakah Anda tahu jumlah total tuntutannya? Jumlah yang sudah dilaporkan ke pengadilan. Sepertinya jumlahnya lebih dari 70 miliar won. Menurut laporan keuangan mereka dulu memiliki utang sekitar 50 miliar won tahun lalu. Jumlahnya meningkat drastis akhir-akhir ini. Jadi, Anda ingin mengakuisisi perusahaan ini dengan mengetahui bahwa Anda harus mengambil alih utangnya juga. Haha, aku tidak punya uang sebanyak itu. Kalau perusahaan itu punya masa depan cerah, kenapa tidak membentuk konsorsium dengan perusahaan lain untuk mengakuisisi Mulpasaneop? Saya rasa Mulpasaneop tidak memiliki masa depan cerah. Saya sedang dalam tahap meninjau bisnis mereka saat ini. Begitu. Oh, ngomong-ngomong, aku harus meninggalkanmu lebih awal hari ini. Ada hal yang perlu aku urus di pengadilan distrik Incheon. Aku harus mengambil cek hujan untuk makan siang yang kamu tawarkan hari ini. Manajer kantor Segilli berdiri dari tempat duduknya untuk pergi. Gunho dengan cepat mengeluarkan sebuah amplop dari saku bagian dalam jaketnya. Aku ingin membelikanmu makan siang hari ini, tapi karena kamu sangat sibuk, aku tidak akan menahanmu. Silakan ambil ini, tidak banyak. Hahaha, kamu tidak perlu melakukan ini, tapi terima kasih. Manajer kantor itu bahkan tidak berusaha berpura-pura menolak mengambil uang itu sedetik pun, tetapi dia segera mengambilnya dan memasukkannya ke dalam sakunya. Begitu Gunho kembali ke Mulpasaneop, dia mengkategorikan file gugatan dan melaporkannya ke petugas pengadilan. Saat ini terdapat 65 tuntutan hukum, dan nilai litigasinya adalah 12 miliar won. 17 di antaranya adalah untuk klaim gaji yang belum dibayar. Setelah kami menerima pembayaran dari pelanggan untuk produk yang kami kirimkan, saya akan membayar klaim gaji tersebut terlebih dahulu. Tentu saja, kamu harus melakukan itu. Gunho mendekati manajer akuntansi, mengeluarkan coklat dari sakunya, dan memberikannya padanya. Manajer akuntansi yang bekerja di mejanya mengangkat kepalanya dan tertawa. Sepertinya kamu adalah orang tersibuk di perusahaan ini. Kamu pasti sangat sibuk menyiapkan semua dokumen yang perlu kami serahkan ke pengadilan. Wah, jangan memulainya. Aku bahkan tidak bisa meminta bantuan seseorang karena aku harus melakukannya sendiri. Itu membunuhku. Seharusnya aku berhenti dari pekerjaan ini ketika direktur pelaksana sebelumnya sudah berhenti. Kamu tinggal di sini sampai larut malam jam 10 malam kemarin, kan? Saya pikir saya harus melakukannya lagi hari ini juga. Kamu juga punya banyak pekerjaan yang harus kamu selesaikan hari ini. Saya perlu membuat laporan ke pengadilan mengenai arus kas perusahaan dan saya harus melampirkan rincian terkait dalam pernyataan. Selain itu, saya harus menyiapkan permohonan untuk meminta pembayaran gaji kami karena lusa adalah hari gajian kami. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.